Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel saya Muksid Haitami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan. Terutama diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah dan haji bersama keluarga kita tercinta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat sekalian, mohon maaf karena baru upload lagi video pada hari ini karena 4 hari kemarin saya sedang berada di Jogja untuk suatu urusan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa menyapa Bapak Ibu sahabat sekalian, para subscriber, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya sekalian akan klarifikasi, mengkonfirmasi, karena banyak sekali yang japri ke saya tentang video yang cukup viral di media sosial tentang dana haji ya. Jadi berita itu sangat provokatif menurut saya, dan saya perlu mengklarifikasi. Karena kenapa? Karena di video tersebut ada saya di awal-awal itu, walaupun cuma beberapa detik, tapi seolah-olah itu yang membuat video adalah saya gitu. Saya juga tidak tahu siapa yang membuat video itu, tetapi tidak penting bagi saya. Mudah-mudahan ya diberikan hidayah lah untuk orang tersebut agar memberitakan sesuatu yang baik, yang benar, sesuai fakta di lapangan dan sebenarnya begitu. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya insya Allah akan membahas seputar haji. Entah itu antrian haji, kemudian sedikit tentang dana haji ya. Jadi kalau saya lihat, dan Bapak Ibu sahabat sekalian bisa cek di websitenya pemerintah yang khusus mengelola dana haji, yaitu bpkh.go.id ya, Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Itu cukup jelas bahwa dana haji ini sangat dihati-hati ya, diinvestasikan ke instrumen investasi yang syariah, yang berbasis syariah dan sangat aman menurut saya. Kita bisa cek di Instagramnya BPKH ya, begitu aktif mereka menginformasikan tentang dana haji ini. Ada laporan gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan target dana haji yang seharusnya terkumpul di tahun 2020 atau 2021 itu sebenarnya melebihi target gitu ya, melebihi target, dan itu merupakan suatu prestasi ya, seperti itu. Yang jelas dana haji ini kalau jemaah ingin berangkat ya mereka bisa berangkat, itu aja ya. Jadi kita tidak terlalu pusing dengan hoax-hoax yang beredar bahwa dana haji ini dimakan atau digarong dan lain sebagainya. Itu menurut saya terlalu bahasanya itu terlalu provokatif ya, terlalu provokatif, sehingga orang-orang awam ini yang belum berkesempatan untuk mengetahui lebih jauh melalui website resmi, melalui Instagramnya BPKH RI itu, jadi seolah-olah termakan dengan berita-berita tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang berapa lama sih sekarang antrian haji itu, kita bisa cek sebenarnya di website Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama yang bergerak di bidang haji gitu. Seperti misalnya untuk saya sebutkan daerah yang antrian hajinya itu paling cepat gitu ya, artinya mereka antriannya haji itu tidak terlalu lama. Di sini ada Maluku. Maluku itu antrian hajinya 12 tahun. Ya, 12 tahun. Ini perlu diketahui, ini ada haji reguler ya. Bukan haji furoda atau visa undangan atau haji plus yang juga dikelola oleh pemerintah yang menunggunya itu 5 tahun. Nah, kalau furoda ini setahun bisa berangkat, tapi Masya Allah harganya ratusan juta ya. Kalau misalnya ibu bapak sahabat sekalian ingin mengetahui lebih jauh tentang haji furoda, silakan bisa WhatsApp saya di nomor ini atau DM Instagram saya, insya Allah akan saya jawab tentang haji furoda itu. Ada Sulut ya, Gorontalo Sulbar, ini 14 tahun.
masa tunggu haji regulernya ya. Kemudian Papua Barat 15 tahun. Ada lagi Kalbar dan Maluku Utara, ini 17 tahun. Sumatera Utara, Bengkulu 18 tahun. Kemudian Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat 19 tahun. Kemudian Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulteng, Sulawesi Tenggara itu 20 tahun. Lalu Sumatera Barat, Riau ini 21 tahun masa tunggunya. Papua, Bangka Belitung 22 tahun. Kemudian Jakarta, Kalteng ya, Kalimantan Tengah, Sultra, Sulawesi Tenggara, kemudian Banten ya, itu 23 tahun. Kemudian Bali, Kaltara 24 tahun, Kalimantan Timur 26 tahun, Jambi, Jawa Tengah 27 tahun, Daerah Istimewa Yogyakarta 28 tahun, Masya Allah cukup lama juga. Aceh 29 tahun, Jawa Timur 30 tahun, Sulsel, Sulawesi Selatan 31 tahun, NTB, Nusa Tenggara Barat itu 32 tahun, Kalimantan Selatan 34 tahun. Masya Allah, ini Kalimantan Selatan paling lama sepertinya. 34 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat sekalian punya anak baru lahir, sebaiknya langsung didaftarkan haji. Biar apa? Biar tidak terlalu nunggu lama. Ya, dan Masya Allah ini kenapa bisa lama begini antrian haji? Sekali lagi, minat orang untuk melakukan haji semakin banyak, sementara kuota yang diberikan oleh pihak kerajaan Arab Saudi kepada negara, terutama Indonesia, itu terbatas. Jadi disitulah makanya terjadi antrian yang cukup panjang. Nah, kalau kita bicara tentang data-data tadi, ini data ini diperoleh dari Siskohat per Februari 2021. Jadi sahabat Bapak Ibu sekalian bisa cek daerahnya masing-masing. Kalau misalnya tadi tidak ada disebutkan di sini, bisa cek di Siskohat, Kementerian Agama. Di sana sudah tertera dengan jelas berapa lama sih antrian haji masing-masing daerah, gitu ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya ini semuanya harus bersabar memang. Jadi memang sekali lagi bahwa antrian yang panjang ini bukan tanpa sebab, ya. Seperti yang saya tadi katakan bahwa semakin banyak orang yang mendaftar untuk haji, ya, semakin banyak, sementara kuota terbatas. Ya, kita tahu sendiri bagaimana Arab Saudi juga mempertimbangkan jumlah jemaah haji yang masuk tiap tahun. Mengingat ya lokasi untuk melaksanakan ibadah haji juga terbatas, ya. Lokasi di Masjidil Haram, di Madinah, di Arafah, Mina, Muzdalifah, tempat-tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian penginapan, ya, hotel untuk menginap jamaah haji itu ya terbatas, hanya cukup untuk jumlah tertentu, sehingga maka keluarlah antrian-antrian yang panjang ini, gitu ya. Nah, saran saya selama masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki, jangan tunda-tunda untuk mulai menabung untuk melaksanakan ibadah haji. Terutama teman-teman saya yang usianya masih muda, mari kita coba mulai menabung untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ya, jangan kemudian kita menunggu sampai nanti punya banyak uang, mapan, dan nanti pasti akan lebih lama lagi. Makin ke sana akan makin lama untuk antrian haji ini. Terkecuali memang kita punya uang yang cukup banyak, mungkin ini juga mungkin bisa berangkat haji melalui jalur yang lebih singkat, bisa haji kuota haji plus, nunggunya 5 tahun, atau misalnya kalau punya banyak uang lebih lagi bisa haji furoda. Tapi ini juga tidak menjamin teman-teman langsung bisa berangkat, tapi setidaknya ya kalau punya dana bisa pakai jalur tersebut.
Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, demikian video saya kali ini tentang update jumlah jamaah haji, dan juga tadi di awal saya katakan bahwa ada beredar informasi tentang dana haji yang digarong dan sebagainya. Jangan mudah percaya, tolong cek kebenarannya melalui website-website yang itu langsung dari sumbernya, dari otoritas terpercaya yang mengelola dana haji sendiri. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.